Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Kan waktu pertemuan sebelumnya itu kita udah tahu ya, yang proton itu yang mana, yang elektron itu yang mana. Nah, Ibu review lagi, kita pasti diberikan notasi unsur seperti ini ya. A, Z dengan A itu adalah nomor massa yang menyatakan massa atom itu sendiri, dan Z itu adalah nomor atom. Ya, untuk menentukan konfigurasi elektron itu kita hanya pakai yang Z-nya saja. Yes, yaitu kan dia melambangkan jumlah elektron. Nah, apa sih pengertian dari konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Ya, nah di sini ada kata-kata orbital. Orbital itu apa sih? Jadi orbital itu adalah subkulit. Jadi pada atom, ya kalau kalian ingat, wait, ya di atom itu kan dia sebenarnya ada ini ya. Nah, ini misalkan inti nih, ini inti. Dia ada kulit. Ya, ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan seterusnya. Ini kulit ya. Nah, jadi di sini di kulit ini dia ada subkulitnya, yaitu ada S, E, D, dan F. Ini masing-masing punya aturannya. Kalau S itu maksimal diisi 2 elektron, kalau P itu maksimal diisi 6 elektron, D diisi 10 elektron, dan F 14 elektron. Berarti boleh diisi dari 1 sampai angka maksimalnya. Ya, karena namanya maksimal gitu berarti paling besar diisi segini. Gitu ya. Oke, itu yang perlu dipahami dulu. S itu 2, maksimalnya P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Nah, kalian lihat di sini, Bu, kok ada ular-ularan. Nah, ini adalah aturan pengisian elektron pada kulit atom. Ya, ini adalah urutan tingkat energinya gitu ya. Jadi dimulai dari yang paling awal ini, 1S2, 2S2, 2P6, ikut aja tanda panahnya. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, dan seterusnya sampai 8S. Ya, itu harus urut dan nggak boleh ada yang di skip. Nah, kalau di ini ya dituliskan seperti ini. Ini bukan pangkat ya, yang angka di atas ini. Ya, angka di atas ini dia menunjukkan jumlah, elektron pada subkulit atau orbital tersebut. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada 7S2 berarti dia ada di kulit ke-7 orbital S yang diisi dengan 2 elektron. Gitu ya. Nah, angka di depan ini, angka di depan dari kata Ibu ya, angka di depan ini adalah dia menunjukkan nomor kulit. Itu ya, berarti ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga sama ini, kulit keempat emang begitu ya, harus ikutin aturan yang ini nih, yang ular-ularan itu. Dan ini harus urut, nggak boleh nggak urut. Itu ya. Oke, kita contoh. Tentukan konfigurasi elektron 6 dengan nomor atom. Konfigurasi elektron C dengan nomor atom 6. Oke, ini anggap kalian belum mengerjakan gitu ya. Anggap kalian belum mengerjakan. Oke. Nah, di sini kan C itu nomor atomnya 6. Kan? Kita anggap ini enggak ada ya yang bawah ini. Kita ikutin dari 1S. Ya. 1S2. Lalu habis itu 2S2. Nah, perlu kalian perhatikan, ini kan di sini nomor atomnya 6 ya.
Nah, angka yang kecil di atas ini kalau dijumlahkan harus segini, harus jadi 6 itu sendiri. Harus sesuai dengan nomor atomnya. Karena di sini baru 2 sama 2 berarti baru 4 ya. Baru 4 berarti butuh berapa sih biar jadi 6? Butuh 2 lagi ya. Kita lanjut. Habis 2S apa? 2P. Nah, 2P ini diisi sisanya tadi. Kan kurang 2 ya, berarti diisi 2P2. Nah, ini kalau dijumlahkan, 2 tambah 2 tambah 2 itu adalah 6. Ini kalau dijumlahin harus sama dengan 6. 6 itu adalah apa ini? Ya, harus sesuai. Jadi yang depan ini, ya yang ini, itu harus diisi penuh terlebih dahulu. Baru yang belakangnya itu adalah sisanya. Ya, kita coba lagi CA. CA itu nomor atomnya adalah 20. Nah, ini kita ikuti lagi 1S2, 2S2, ya kan? Habis itu langsung lanjut, masih jauh kan 20 ya, 2P6. Habis itu 3S2, 3P6. Kita jumlahkan dulu nih. 2 ditambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18. Berarti kurang berapa? Kurang 2 ya. Tambah 4S2. Ini yang Ibu bulet-buletin itu kalau dijumlahkan itu hasilnya harus sesuai dengan nomor atomnya. Jadi urutannya itu yang ini nih. Ini urutannya harus betul. Kalau urutannya enggak betul nanti salah ya, karena ini akan berpengaruh ke penentuan letak unsur dalam SPU. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian cek yang MN sama BR itu sama ya caranya. Oke. Nah, kan waktu minggu-minggu yang lalu itu kan kalian udah mempelajari tentang ion positif sama ion negatif ya. Perlu Ibu ingatkan lagi, kalau ion negatif berarti jumlah elektronnya bertambah, kalau ion positif berarti jumlah elektronnya berkurang. Ya. Jadi yang berubah itu adalah jumlah elektronnya. Kalau ion negatif, ingat elektron itu dia muatannya negatif ya. Jadi kalau dia ionnya negatif, berarti makin negatif dong. Otomatis elektronnya makin bertambah. Kalau ion positif, berarti elektronnya berkurang. Nah, ini ada contohnya. Suatu atom X memiliki nomor atom 7. Jadi kita tuliskan dulu X, dia punya nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah ya. Nomor atomnya 7. Tentukan konfigurasi elektron untuk ion X-. Nah, kalau ion X-, berarti itu kan elektronnya bertambah ya. Elektron bertambah. Ya kan? Yang tadinya 7, karena ini -1, berarti ditambah 1. Jadinya 8. Maka dari itu konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P4. Ini kalau dijumlahin hasilnya harus segitu. Itu ya. Lalu yang contoh kedua. Contoh kedua itu dia ionnya ion positif ya. Nah, ini juga perlu hati-hati. Kita tandai terlebih dahulu. Ya, A, dia memiliki nomor atomnya 12. Tentukan konfigurasi elektron dari ion A2+. Nah, berarti di sini kan yang tadinya 12 ya. 12 kalau dia 2+ berarti kehilangan. Berkurang elektron, berarti -2. Karena di sini 2 angkanya, berarti kurangnya 2. Berarti sisa elektronnya 10. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Ini kalau dijumlahkan
kan? Hasilnya pasti 10. Gitu. Yes. Itu ya untuk yang ion. Nah, kita lanjut ke menentukan nomor atom suatu unsur dari konfigurasi elektronnya. Ini tinggal dibalik aja, guys. Sebenarnya tinggal dibalik doang. Gitu ya. Dan hati-hati, Ibu ingatkan lagi ya, yang namanya ini kan ada atom netral. Namanya atom netral itu berarti tidak ada muatan ya. Kalau nggak ada muatan berarti nggak ada apa-apanya di atasnya. Contoh Na. Udah nggak ada apa-apanya di atas. Ada Ca, Mg. Itu netral. Dia nggak ada tanda positif atau negatif di atasnya. Nah, terus ada ion negatif. Berarti udah ada muatan negatifnya ya, kayak Cl-. Terus apalagi O2-. Ya. Terus ada ion positif. Ada Ca2+, Mg2+, Al3+. Ingat lagi, kalau ion negatif berarti elektronnya bertambah, kalau ion positif elektronnya berkurang. Ya, di situ dulu. Oke, kita contoh yang pertama. Diketahui suatu atom netral memiliki konfigurasi elektron seperti itu. Nah, kalau atom netral ya udah kita ibaratkan notasinya X aja ya. Atom netral berarti nggak ada apa-apanya di atas ya. Nggak ada apa-apanya. Ini atom netral. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita jumlahkan aja angka yang kecil-kecilnya ini. Berapa nih? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Berarti 11 ya. Berarti nomor atom dari X itu adalah 11. Nomor atomnya 11. Udah gitu doang. Jadi kalau atom netral itu sebenarnya lebih mudah ya daripada yang ion gitu ya. Itu perlu hati-hati. Oke. Nah, sekarang ya nomor 2. Diketahui konfigurasi elektron suatu ion. Oke, hati-hati di sini ion. Ion X2-, dia konfigurasinya ada 1s2, 2s2, 2p6. Ini kita jumlahin dulu, Nak. Yang di atasnya itu kan jumlah elektronnya berapa tuh? 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Nah, 10 ini itu sudah ditambahkan 2 elektron. Berarti kalau netral, gimana? Kalau netral berarti dikurangi ya. Berarti jika netral, ini ya X doang, maka 10 dikurangi 2. Berarti sekarang X itu nomor atomnya adalah 8. Gitu ya. Jadi sudah ditambah 2 elektron karena X2-. Gitu. Jadi nomor atom dari X sekarang itu adalah yang netral ya, adalah 8. Seperti itu. Oke, next. Itu kalau dia ionnya ion negatif. Gimana kalau positif? Tentu jangan khawatir. Ya, kita tuliskan dulu Al 3+, itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Kita jumlahkan dulu nih berapa nih? 10 ya jumlah elektronnya 10. Oke. Nah, 10 ini itu sudah kehilangan 3 elektron. Nah, jumlah sebelum kehilangan 3 elektron berarti berapa? 10 ditambah
3, berarti 13. Berarti di sini nomor atom Al itu adalah 13. Seperti itu ya. Itu ya, kalian silahkan pahami dulu, bisa di-pause kalau terlalu cepat penjelasan Ibu ya. Oke. Nah, perlu diingatkan lagi, untuk aturan pengisian elektronnya, itu kalian harus urut ya, sesuai dengan urutan yang tadi ular-ularan itu. Nah, ini nih. 1S2, bla 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 bla. Itu harus urut ya. Sesuaikan saja. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang namanya elektron valensi. Nah, di sini kita udah mulai menentukan letak unsur dalam SPU. Ya. Untuk menentukan letak unsur dalam SPU itu kita harus tahu konfigurasi elektron yang tadi ular-ularan itu, lalu harus tahu elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar atau kulit paling besar angkanya ya dari suatu atom. Gitu ya. Nah, kan kita udah ambil contoh yang tadi ya. Nah, di sini ada C, nomor atomnya 6. Dia konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, di sini kita bisa lihat ini si 1s2 itu dia kulit pertama. Nah, ini ingat ya yang angka di atas ini adalah menentukan kulitnya. Kulit keberapa gitu. Ini kulit pertama dan ini kulit kedua. Nah, berarti kulit paling besar nomor berapa? Nomor 2 kan? Berarti elektron valensinya itu adalah 2s2, 2p2. Gitu ya. Lalu yang Ca. Yuk, pelan-pelan ya. Ca itu konfigurasi elektronnya gini nih. Ini ada kulit pertama, kulit kedua. Lihat angkanya di depan aja nih, yang ini nih. Nah, ini juga kulit kedua ya. Lalu kulit ketiga, dan ini kulit keempat. Berarti paling besar angkanya berapa? 1, 2, 3, atau 4? 4 ya. Berarti elektron valensinya itu adalah 4s2. Jadi paling belakang sih, gitu ya. Perlu diingatkan paling belakang, tapi enggak semena-mena, oh Bu, ini 3D paling belakang. Enggak, ada aturannya gitu ya. Lalu, ini yang Mn. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Ini ada aturannya sendiri. Oke. Nah, kalau dia belakangnya D, itu otomatis yang depannya harus ikut. Gitu ya. Nah, yang terakhir BR. Ini juga sama. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Berarti paling besar adalah kulit nomor 4. Seperti itu ya. Oke, bisa di-pause aja kalau terlalu cepat ya. Nah, sekarang kita ke part yang krusialnya ya, yang pentingnya. Penentuan letak unsur dalam sistem periodik. Ada 2 letak ya, maksudnya itu dia posisinya itu ada yang namanya golongan. Golongan itu dari kiri ke kanan. Dan ada yang namanya periode. Periode itu dari atas ke bawah. Ya, golongan itu ada 2 macam. Kalau kalian bisa lihat, ini ada A dan ada B. Ya, yang A itu adalah golongan utama, yang B itu adalah golongan transisi. Oke. Nah, ini ada aturannya ya. Golongan utama itu dia diakhiri dengan orbital S atau disebut juga dengan blok S. Dan ada blok P. Ya, blok P diakhiri dengan S dan P. Gitu ya. Lalu ada golongan transisi, itu ada blok D dan blok F. Oke, bisa kalian lihat. Ini, hati-hati bagian jumlah elektron valensinya. Elektron valensi kan yang kulit paling luar ya. Itu kalau dijumlahin harusnya seperti ini. Bisa kalian pause aja ya nanti. Nah, periode itu kita lihat
nomor kulitnya pada elektron valensi. Seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Bagaimana sih cara menentukan golongan dan periode? Yang pertama tentu harus kalian tahu itu adalah konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Lalu tentukan elektron valensinya. Baru kita bisa tentuin golongan sama periodenya. Yuk kita coba. Ya. Yang paling mudah terlebih dahulu. Kita coba. Oke. Nah. Tadi ya 1S2, 2S2, 2P2. Itu konfigurasinya. Lalu kita tandai elektron valensinya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Berarti kulit paling besar adalah kulit nomor 2. Ini berarti adalah elektron valensinya. Oke, kalau sudah kita pisahkan ya. Kita pisahkan 2S2, 2P6. Nah, ini ya, yang menentukan periode kita lihat kulit N pada elektron valensinya. N itu mana sih yang angka di depan ini? Tapi jangan dijumlahin, cukup ya kulit kedua berarti periodenya adalah 2. Nggak perlu dijumlahin ya. Lalu golongan itu, lihat, ini kan elektron valensinya diakhiri dengan S dan P. Ya. S sama P, berarti dia blok P ya. Blok P itu kita lihat lagi ke atas, kalau kalian lupa, blok P. Nah, blok P ya, berarti dia golongan utama atau golongan A. Oke, kita tulis dulu golongan A. Bu, golongan berapa ya? Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 2, kok P6 sih? Astagfirullah. Maafkan. P2 ya harusnya ya. Nah, 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. Nah, golongan 4. Romawinya gitu ya. Golongannya 4. Oke, garis. Silakan kalian pahami. Nah, ini tinggal dijumlahin aja nih. 2 ditambah 2 ini menentukan golongan. Oke, kita lanjut yang CA. CA itu 20, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Berarti elektron valensinya itu adalah pada kulit keempat ya. Paling besar angkanya. Oke, 4S2. Berarti ini periodenya. Golongannya dia blok S ya. Ibu ingatkan lagi ada golongan A itu blok S sama blok P. Kalau SS aja, kalau P itu S sama P. Terus ada golongan B itu blok D sama blok F. S, D, yang ini S. Jadi P, DF itu nggak mungkin berdiri sendiri ya, pasti ada pasangannya yaitu S. Oke, kita lihat dia ternyata elektron valensinya diakhiri dengan orbital S, berarti dia golongannya golongan A ya, dia blok S maksudnya. Nah, golongannya berapa Bu? Kita lihat ini. 2A. Ya, mudah kan? Oke, untuk selanjutnya bisa kalian cek di sini. Ya, yang lainnya bisa kalian cek, nanti kita bahas. Ya, oke, thank you. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung drop komen atau bisa chat di grup atau chat langsung ke Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting ya.